Bab 351, Dua Tinju Binatang. Mengaum. Raungan naga bergema dan wajah Zuofan berubah menjadi semakin buas saat lengan kirinya mengeluarkan cahaya keemasan dan gambar naga mengalir di sepanjang lengan kirinya. Suara gertakan terus-menerus terdengar dan kulitnya benar-benar berubah menjadi sisik naga. Terakhir, seluruh tangannya berubah menjadi cakar naga. Kedutan jari-jarinya saja sudah cukup untuk memberitahu Anda betapa tajamnya jari-jarinya saat bersiul di udara. Cakar naga bumi, kata Zuofan. Dia mengalihkan pandangan kejamnya ke empat kucing yang ketakutan dan berkata, selama sebulan terakhir, saya telah berlatih untuk berintegrasi dengan jiwa pembuluh darah naga. Jadi transformasi tidak perlu dikatakan lagi, hahaha. Lalu dia mengayunkan cakarnya ke tanah. Ledakan. Cahaya kuning menyala dan busur bercahaya membelah tanah di tempat. Ia melewati segalanya, membelah dua hal. Bahkan gunung pun tidak luput darinya. Gelombang itu menjadi kuat hingga hampir 1 mil, sebelum serangan gelombang kuning lenyap. Semua orang menyaksikan dengan kaget. Zuofan berkultivasi hanya selama 1 bulan dan dia keluar tidak hanya berlapis-lapis di atasnya, tetapi bahkan tubuhnya pun mengerikan sekarang. Bahkan para penggarap tubuh terkenal di panggung Radiant akan hancur berkeping-keping di bawah cakar itu. Mereka semua menyaksikan Zuofan dengan ketakutan. Sekarang bahkan jika dia tidak menggunakan Bloodworms, dia masih bisa menempatkannya di tempatnya, bukan karena mereka berani macam-macam dengannya. Kekuatan tubuh Zuofan jauh melebihi mereka. 4 yang keji, siapa di antara kalian yang ingin pergi duluan? Zuofan melambaikan cakar naganya, seperti Demon Archon yang hendak menyerahkan hukuman kepada beberapa ini. 4 iblis perencana ketakutan setengah mati, tersedak oleh kata-kata mereka sendiri. Ya ampun, apakah ini lelucon? Apa yang tersisa dari diriku setelah pukulan itu? Mereka benar-benar menyesalinya sekarang, mengetahui kemampuan Zuofan untuk melakukan kelainan. Setiap kali Steward Zuo mengasingkan diri seperti dilahirkan kembali, menemukan cara-cara baru dan keterlaluan untuk dikalahkan. Contohnya, keterasingan Zuofan saat ini membuatnya jauh melampaui semua orang yang hadir. Mereka sama sekali tidak siap, tetapi sekarang mereka harus melanjutkannya. Mereka seharusnya menyadari hal ini dan seharusnya berlutut untuk memohon belas kasihan. Tapi bagaimana mereka bisa melakukan itu sekarang? Mereka berempat menghela nafas, senyuman mereka terlihat tebal dengan rasa dendam dan mencela diri sendiri. Namun segera, mata iblis licik menyelidiki, pelayan Zuo, cakar naga bumimu luar biasa. Namun aku bertanya-tanya, bisakah kamu melakukannya dengan kedua tangan? Hanya yang kiri. Zuofan dapat melihat pemikirannya dari jarak 1 mil, namun dia tidak menyembunyikannya. Setan licik menyala dan dia mengumpulkan teman-temannya untuk ngobrol sebentar, lalu mereka keluar sambil tertawa. Violent Demon membusungkan dadanya dan menjulurkan dagunya. Steward Zuo, bukankah kamu bilang kita bisa memilih tangan yang mana? Anda adalah orang yang menepati janji Anda, bukan? Tapi tentu saja, meski itu tidak akan mengubah apapun. Zuofan tersenyum, jadi saya memutuskan untuk menggunakan sayap kiri untuk menjatuhkan hukuman Anda. Tidak, kami berubah pikiran. Kami menginginkan yang tepat. Violent Demon menunjuk ke tangan barunya sambil terkekeh. Mengirimkan tatapan merendahkan ke arahnya, Zuofan melihat ke tangan kanannya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Dan kenapa tidak? Ayolah, Steward Zuo, Anda adalah pengurus klan, kata-kata Anda bernilai emas. Anda tidak bisa mengatakan sesuatu di satu sisi dan melakukan hal lain di sisi lain. Atau tidak ada yang akan mempercayaimu. Violent Demon mendesak untuk melihatnya ragu-ragu. Zuofan mengangkat alisnya dan tersenyum, oh, psikologi terbalik. Tidak buruk sama sekali. Baiklah, kami akan melakukannya sesuai keinginan Anda. Ini hakku. Keempatnya bersukacita, bahkan Wind Demon mengacungkan jempol dan menjilat saudaranya. Itu saudara kita, berwawasan luas dan fasih. Dia baru saja menerima lengan itu dan belum berlatih menggunakannya. Itu pasti yang terlemah. Ia akan patah seperti ranting begitu menyentuh kita. Bagus sekali kawan. Benar sekali,
atau aku bukan kakak tertuamu. Setan kekerasan menjulurkan dagunya. Iblis licik kesal dan menyerang iblis pengamuk. Hentikan, itu ideku. Siapa yang kamu cium? Seharusnya kamu mencium milikku. Wind Demon tampak sedih dengan wajah merah itu. Violent Demon menjadi semakin marah dan melakukan backhand pada Demon Sli. Kaulah yang omong kosong. Aku yang tertua, kakak. Tanpa kepemimpinan bijak saya, Anda tidak akan pernah bisa membuat rencana ini. Semua pujian diberikan kepada saya. Kaulah yang omong kosong. Aku mengatakannya terlebih dahulu. Itu adalah ideku. Mengapa Anda harus menerima pujian? Iblis licik kesal dan mulai melayangkan pukulan ke iblis kekerasan. Dua iblis lainnya bersorak, tapi tidak lama kemudian mereka bergabung untuk menjalin ikatan yang sangat dibutuhkan. Jadi, 4 setan kecil memainkan aksi kecil mereka seperti biasa, sama lamanya. Para tetua yang duduk di barisan depan dalam tontonan itu mempunyai suasana hati yang suram. Omong kosong kecil ini sia-sia. Mereka sudah lupa kenapa Steward Zuo marah, kenapa dia menghukum mereka. Mereka melakukannya tepat di depannya, seolah segalanya baik-baik saja seperti hujan, tidak ada kerusakan yang terjadi. Melirik ke arah Zuo Fan, semua orang bisa melihat urat nadi di dahinya. Kalian berempat, apakah kalian siap untuk tinjuku? Kesabaran Zuo Fan semakin menipis. 4 iblis perencana tidak berhenti pada penjelasannya. Namun mereka punya waktu untuk berbicara serempak. Jangan pedulikan kami, lakukan tugasmu. Hancurkan dirimu dan puaskan pukulanmu. Dibenci, direndahkan, dan dihina, keempat iblis ini tidak menerima keberanian Zuo Fan, mengira lengan kanannya tidak mampu dihabisi. Zuo Fan tersenyum marah dan menggerakkan tangannya. Hahaha, kamu benar-benar ahli yang menginginkan begitu banyak pukulan. Tidak apa-apa. Mari kita beri sedikit rasa terlebih dahulu, ya. Mata Zuo Fan bersinar karena haus darah dan dia meninju, proyeksi nyata, lengan kilin yang menusuk langit. Ledakan. Seperti banjir, lengan kanan Zuo Fan bersinar merah dan bengkak. Lengannya yang tebal menjadi seperti dinding baja raksasa yang mengarah langsung ke arah iblis. Kekuatan mengerikan itu mencuri nafas bahkan para ahli Radiant Stage lapisan ke-6 ini. Menundukkan kepala mereka secara naluriah. Suara mendesing. Cahaya merah menerangi iblis-iblis itu ke langit. Ledakan. Seperti ledakan artileri, lengan suci kilin mengguncang ruang dimanapun ia melewatinya dan menghancurkan segalanya. Dengan ruang di depan kepalan tangan yang menerima pukulan terberat, melengkung terus-menerus dan membuat tebing setinggi 300 kaki runtuh menjadi kehampaan. Begitu keheningan terjadi, yang tersisa di mata para penonton hanyalah kesedihan dan tidak banyak lagi. Kejutannya begitu besar sehingga mereka menyangkal. Semua orang tahu Zuo Fan akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang luar biasa, tetapi siapa yang menyangka hal itu akan terjadi? Bukan mereka. Hal itu bisa menghancurkan dunia. 4 iblis perencana menggigil di tempat, wajah mereka tanpa darah. Itu adalah momen deja vu bagi mereka. Gu Santong juga melakukan hal yang sama. Satu pukulan tak terkalahkan untuk menghancurkan segalanya. Sambil menelan ludah, 4 iblis perencana merasa sulit untuk melihat pilar merah di langit. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan hampir menangis. Kamu menyebut itu sebuah tangan. Itu tiang. Sentuhan sekecil apapun akan mengubah kita menjadi roti daging. Saya akan mengambil cakar naga kapan saja, terima kasih banyak. Mereka secara membabi buta mengambil lengan baru Zuo Fan sebagai lengan bayi yang baru lahir, padahal sebenarnya itu adalah senjata pemusnah massal. Lagi pula, apakah itu lengan manusia? Terengah-engah, Zuo Fan menarik kembali kaki kilin menjadi lengannya dan mengangguk senang. Transformasi adalah seni rahasia mengubah bentuk. Itu berarti mengubah lengan kirinya menjadi cakar naga bumi, binatang suci yang berwujud manusia. Sedangkan proyeksi tangible berarti transformasi kembali ke bentuk aslinya. Lengan kilinnya tampak seperti sebuah lengan dan sangat kuat di luar imajinasi, namun hanya melalui proyeksi nyata yang mengembalikan lengan kilin ke kaki kilin, barulah dia dapat melepaskan kekuatan kilin yang menusuk langit.
Namun bukan hanya itu yang bisa dilakukan oleh kaki kilin, karena dibatasi oleh budidayanya yang rendah. Jika dia mengerahkan terlalu banyak kekuatan dalam pukulannya, dia akan ikut terjatuh. Tetapi meski terbatas, untuk seluruh Tianyu, itu sudah lebih dari cukup. Dengan cakar naga bumi di sebelah kirinya dan lengan kilin di sebelah kanannya, tidak ada musuh yang bisa menandinginya di Tianyu. Zuo Fan menyeringai, sangat percaya diri. Sekarang setelah dia memperhatikan yang lain, pikiran mereka sepertinya sedang berlibur, dikhianati oleh penampilan bodoh mereka. Sementara keempat setan itu gemetar seperti dedaunan. Dengan senyuman iblis, Zuo Fan mengayunkan tangan kanannya. Kalian berempat berkata agar mereka tetap datang, kan? Mau yang lain? Tidak, Stuart Zuo, kamu terlalu hebat. Kami tidak berani bermain di depan Anda. Bagaimana kalau kamu menggunakan Blood Baby untuk menghukum kami? Pukulanmu itu akan memerciki kami. Anda tidak ingin investasi 5 tahun terakhir klan Luo sia-sia, bukan? Kepala keempat setan itu berdebar-debar dan ingus keluar dari hidung mereka. Zuo Fan tersenyum, hahaha, kalian berempat teruslah memohon belas kasihan. Baiklah, saya akan membiarkannya sekali ini saja, tetapi sebaiknya Anda meluruskannya. Jika saya menemukan Anda bermalas-malasan dalam pekerjaan lagi, tidak akan ada waktu berikutnya. Aku akan meratakan kepalamu saat itu juga. Stuart Zuo, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi lagi. Keempat iblis itu menggelengkan kepala dan bersumpah. Saat itulah Zuo Fan mengangguk dan melihat ke kejauhan. Bagus. Sudah waktunya kita pergi ke ibu kota kekaisaran dan berkumpul kembali dengan yang lain. Ya. Semua orang menangkupkan tangan saat menerima pesanan. Bahkan iblis yang lucu dan licik pun langsung berubah hormat. Bab 352, Upacara Ibu Kota Kekaisaran. Ibu Kota Kekaisaran, Gerbang Istana Kekaisaran. Ada 360 lapisan tembaga di 9 gerbang berat setinggi 3 meter. Terletak dalam bentuk arai orbit makrokosmik, itu adalah simbol perdamaian dan kekuasaan kekaisaran yang abadi. Penjaga yang mengenakan baju besi emas berdiri di depan setiap gerbang besar dengan anggun dan bermartabat, melepaskan tekanan berat pada siapapun yang mendekat. Bahkan para pembudidaya baru pun dapat merasakan kehadiran ribuan ahli surga yang mendalam ini. Kekuatan keluarga kekaisaran selalu menjadi yang terkuat di Tianyu. Kerumunan orang telah berkumpul di luar gerbang ini sejak fajar menyingsing, sekarang mereka terkagum-kagum dengan pertunjukan kekuatan tersebut. Sudah berapa lama sejak keluarga kekaisaran mengadakan upacara? Tidak ada yang tahu karena ini adalah yang pertama bagi mereka. Pada kesempatan seperti itu, delegasi akan datang dari setiap klan di Tianyu, dari keluarga terbesar hingga terkecil. Terakhir kali pertemuan semacam itu terjadi adalah berabad-abad yang lalu ketika semua orang bersatu dan mengusir penjajah dari perbatasan mereka. Cukup jelas untuk melihat seberapa besar beban yang diberikan keluarga kekaisaran pada penganugerahan gelar bangsawan ke-8. Klan Luo, yang hanya merupakan klan kelas 3, sekarang akan berkubang dalam kehormatan. Mereka baru saja memenangkan debat esoterik, tetapi apakah merupakan pencapaian yang luar biasa jika seluruh Tianyu ikut serta dalam upacara penghargaannya? Beberapa klan kecil, menunggu dalam cuaca dingin yang menggigit di luar gerbang, memohon berbeda. Mengapa kita tidak mendapatkan perlakuan seperti itu? Banyak klan yang berkumpul di depan gerbang istana kekaisaran memberi makan rumor saat mereka berdiskusi. Ada yang iri dan ada yang kagum, tapi yang mendominasi semua orang adalah rasa hormat. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan kesulitannya bisa dibayangkan. Klan kelas 3, pada masanya, memasuki peringkat rumah dan bahkan menerima persetujuan keluarga kekaisaran. Karena klan kelas 3 bisa sangat pekerja keras, klan rendahan lainnya tidak punya alasan untuk stagnan dan bersaing dengan status quo. Ye Tuan Muda, tunggu. Di antara kerumunan yang padat, seorang pemuda yang bangga dan gagah, mengenakan topi sarjana, terus berjalan bahkan ketika pelajar magang di belakangnya berteriak. Dia hanya berhenti ketika sampai di depan kerumunan orang. Matanya bersinar seperti bintang, memandang sekelilingnya, aku akhirnya keluar.
Ye Tuan Muda, kita harus kembali atau aku akan dihukum. Anak itu juga meremas di depannya, wajahnya yang lucu dan licin membuatnya begitu menggemaskan. Tuan Muda hanya tersenyum, saya sudah lama terjebak di rumah. Sekarang aku keluar, saatnya bersenang-senang. Kenapa aku harus kembali sekarang? Ini adalah upacara penghargaan rumah ke-8 Istana Kekaisaran, acara milenium. Terakhir kali hal ini terjadi adalah pada saat berdirinya Kekaisaran. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang membuat rumah ke-8 ini begitu hebat, begitu kuat hingga membuat yang mulia melanggar konvensi yang telah berusia ribuan tahun. Melihat sekeliling, yakin bahwa tidak ada yang memperhatikan kesalahan lidahnya, pemuda itu menjulurkan lidahnya dan tersenyum. Anak itu semakin putus asa, Ye Tuan Muda, Anda sudah bersenang-senang selama 4 jam. Sudah waktunya kita kembali, atau dengan amarahmu, kami tidak akan lolos dengan hukuman sederhana jika terjadi sesuatu. Berhenti mengoceh. Tuan Muda itu memukul kepala anak itu dengan kesal, kamu berani bicara seperti ini padaku. Saat aku kembali, itu tongkat untukmu. Lalu kenapa kamu membawaku bersamamu? Untuk menghukumku, jika sesuatu terjadi padamu, nyawaku dipertaruhkan. Anda. Tuan Muda itu melotot, marah. Apakah dia begitu lemah sehingga tidak bisa bertahan dari satu serangan di depan begitu banyak orang? Melihat betapa dia ingin menyelinap pergi sepanjang waktu, dia seperti seorang pedagang manusia. Apakah dia tidak berguna? Yang mulia, putra mahkota, telah tiba. Dengan teriakan yang tajam, kursi sedan yang bagus menarik perhatian semua orang. Setelah berhenti, seorang pemuda anggun dan bermartabat mengenakan jubah emas dengan 4 cakar naga melangkah keluar. Penjaga emas ungu bergegas maju untuk menghindari klan, membentuk jalan selebar 3 meter. Putra mahkota berjalan di depan menuju gerbang Istana Kekaisaran. Sial, kakak tertuanya. Jangan biarkan dia menemukan kita. Tuan Muda itu menundukkan kepalanya dan menarik anak itu ke kerumunan. Anak itu hanya bisa mengikuti. Putra mahkota tiba-tiba berhenti, lalu membungkuk ke sekelilingnya untuk meminta maaf. Sebelum 7 rumah tiba, kami tidak dapat membuka gerbangnya. Saya sangat menyesal karena semua orang menunggu di sini di tengah angin yang bertiup kencang dan dingin yang menusuk. Mohon terima permintaan maaf saya yang tulus. Putra mahkota membungkuk setengah. Penonton pun beramai-ramai mengembalikan busur tersebut. Hati mereka tertuju padanya. Beliau adalah sosok yang angkuh dan bijaksana. Dia pasti akan pergi ke berbagai tempat. Hahaha, kakak tertua bersikap baik lagi. Apakah Anda mendapatkan beberapa poin simpati? Beberapa kata yang agak tajam dan berbisa terdengar. Orang-orang menoleh untuk melihat siapa yang berani bersikap kasar terhadap putra mahkota Tianyu. Apa yang mereka lihat adalah seorang pemuda murung yang sangat mirip dengan putra mahkota. Dia mengenakan jubah cakar naga yang sama, hanya saja dia hanya punya 3. Orang-orang menyadari bahwa dia adalah saudara laki-laki putra mahkota Yuan Bo, pangeran kedua Yuan Yong. Putra mahkota memandangnya dengan sedikit amarah, kakak kedua, apa saranmu? Setiap klan di Tianyu berkumpul di ibu kota kekaisaran besar kami atas undangan keluarga kekaisaran. Bukankah seharusnya saya, putra mahkota, menunjukkan perhatian pada orang-orang yang berkumpul di sini di tengah angin yang menggigit dan dingin yang menusuk? Hanya akting. Menurut Anda mereka layak untuk diundang. Itu adalah keputusan kekaisaran. Mereka harus datang. Yuan Yong melirik semut dengan pandangan mengejek, kakak tertua, bagaimana bisa orang yang tidak tegas dan simpatisan sepertimu bisa menjadi pemimpin bangsa ini selanjutnya? Kakak kedua, dengan memperlakukan rakyat Tianyu seperti ini, bagaimana kamu bisa memerintah dengan adil? Bagaimana kamu bisa mendapatkan rasa hormat mereka? Inilah sebabnya ayah kekaisaran tidak menjadikanmu putra mahkota. Putra mahkota melotot. Mata Yuan Yong menyemburkan api saat ini, wajahnya hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Yuan Bo, jangan mengguruiku. Berdasarkan kebijaksanaan dan pendekatan, saya tidak berbeda dengan Anda. Bukankah itu semua karena kamu datang ke dunia ini setahun sebelum aku sehingga kamu mendapatkan gelar yang begitu mulia? Bukankah karena kamu anak sulung? Selain itu,
saya sama mampunya dengan Anda untuk menjadi putra mahkota. Putra mahkota tergagap, namun akhirnya menghela nafas. Kakak kedua, jadi ini yang mengganggumu. Inilah sebabnya mengapa kamu selalu menatapku dengan sikap bermusuhan sejak kita masih muda. Tapi apa yang kamu ingin aku lakukan? Ini adalah pekerjaan pemeliharaan. Saya tidak bisa mengubah dunia. Jika aku bisa, aku sudah lama memberikan gelar putra mahkota ini kepada kakakku. Menyesatkan. Siapa yang tidak ingin menjadi kaisar? Bahkan Legend Estate itu telah bergejolak selama berabad-abad, namun kamu, Banci, ingin menyerah. Yuan Yong menggeram, tetapi aku tidak ingin kamu menyerahkannya. Aku akan mengambil milikku untuk diriku sendiri. Putra mahkota memandangnya lama dan menghela nafas, merasa kesal. Kemudian, sebuah suara yang sangat familiar terdengar. Dengan itu, masyarakat mulai merasakan bumi berdenyut. Segunung pria, terengah-engah dan berkeringat, bergemuruh dengan gaya berjalan yang menggelegar. Dia berkeringat banyak, tapi sangat bahagia. Kakak laki-laki kedua, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Aku sangat merindukanmu. Dialah satu-satunya, pangeran ketiga Tianyu, Yuan Chong. Dia jarang terjadi di dunia kultivasi yang dipenuhi dengan tubuh yang terlatih dan bugar, salah satu dari sedikit orang gemuk. Tuan muda bersembunyi di tengah kerumunan dan anak itu memegangi kepala mereka. Saudara ketiga, tidak bisakah kamu mengeluarkan sedikit keringat? Setiap kali Anda keluar, Anda menakuti semua orang. Aku bahkan tidak ingin terlihat berada di dekatmu. Yuan Yong memandang ke arah bak berisi lemak babi dengan rasa benci. Sialan, apakah babi ini belum meninggalkan ibu kota kekaisaran? Apa yang dia lakukan di sini? Hahaha, dia pasti sudah menyelesaikan misinya dan ayah kekaisaran menyuruhnya kembali. Karena upacara penghargaan rumah bangsawan ke-8 sangatlah penting, adik ketiga harus hadir juga. Putra mahkota keluar dengan tangan terbuka dan tersenyum. Hahaha, saudara ketiga, selamat datang kembali. Kakak laki-laki tertua. Sambil berteriak kegirangan, Yuan Chong melompat ke pelukan putra mahkota dan mendarat dengan keras. Pada saat yang sama, suara gertakan menandakan putra mahkota meringis ketika trotoar di bawahnya retak. Yang mulia, putra mahkota. Para pengawal putra mahkota bergegas mendekat, melihatnya sedang memeluk sepotong daging raksasa itu. Saya baik-baik saja. Sambil menggelengkan kepalanya, putra mahkota tersenyum meyakinkan, aku memang seorang kultivator tahap tempering tulang lapis ke-9, tapi, bahkan aku tidak bisa memeluk adik laki-lakiku. Menabrak. Dengan suara lain, wajah putra mahkota memucat dan dia menatap saudara ketiganya dengan mata berkilau. Yang ketiga, apakah berat badanmu bertambah? Hanya sedikit. Bulan lalu beratku 375 kg, tapi minggu ini beratku 400 kg. Pasti karena perjalanan yang membuatku hanya mendapat sedikit keuntungan. Wajah semua orang berkedut. Pangeran ketiga sungguh aneh. Di mana Anda bisa menemukan begitu banyak lemak di dunia? Oh, benar, kakak tertua, kamu baik-baik saja. Yuan Chong bertanya sambil melihat wajah kakaknya yang berkeringat. Sambil tersenyum sedih, putra mahkota memohon, kakak ketiga, bisakah kamu turun duluan? Pinggangku membunuhku. Penonton terdiam selama 2 detik penuh. Bab 353, bersaing untuk kekuasaan. Hahaha, sayangku yang ketiga, mereka bilang uangku Kintian adalah monster, tapi menurutku kamu adalah monster terbesar di antara mereka semua. Saya telah melihat Anda terus-menerus bergerak beberapa tahun ini, jadi mengapa berat badan Anda malah bertambah? Yuan Yong melihat kedua bersaudara itu melepaskan pelukannya dan mengejek yang pinggangnya berderit, bagaimana denganmu, putra mahkota? Selalu berpose akhirnya membuahkan hasil. Putra mahkota menjadi marah tetapi pada akhirnya menghela nafas, menekankan bahwa adik laki-lakinya tidak memahami rasa sakitnya. Yuan Chong melotot, kakak kedua, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi jangan ikut campur dengan kakak tertua. Simpan itu, aku tidak menyukaimu karena menurutku gumpalanmu itu merusak pemandangan. Terlebih lagi, itu benar-benar menjijikkan. Mata Yuan Yong berbinar karena haus darah.
Putra mahkota dan Yuan Chong ingin merespons, namun malah menghela nafas. Tuan muda yang bersembunyi di tengah kerumunan memerah, ingin pergi ke sana dan memberinya perhatian. Kakak kedua terlalu berlebihan. Kakak tertua selalu rendah hati dan memikirkan kebaikan orang lain. Namun kakak kedua saya selalu mengeluh. Saya harus pergi ke sana dan memberinya sedikit pemikiran saya. Muda, Tuan, berhentilah membuat masalah. Jika ada yang tahu kamu menyelinap keluar, aku juga akan menanggung akibatnya. Anak itu menariknya. Saat itu, teriakan datang dari kerumunan, lihat, lembah neraka telah tiba. Semua orang berbalik dan melihat sekelompok pria berjubah abu-abu dengan Yu Wanshan sebagai pemimpinnya. Dia diapit oleh para tetua dan seorang pemuda mencolok dengan mata tegas. Dia adalah orang yang paling cerdas di lembah neraka, murid terakhir Yu Guiqi, Yu Ming. Di belakang mereka ada 4 tetua kuat yang menimbulkan ketakutan di hati orang lain hanya dengan pandangan sekilas. Satu pemikiran dari mereka bisa memusnahkan mereka semua. Inilah 4 yang mulia lembah neraka. Dulu ada yang kelima, tapi yang itu jatuh dalam pertempuran di kota Wingeze. Hal ini membuat kebencian Yu Wanshan terhadap Zhuo Fan mencapai tulangnya. Dia tidak hanya membunuh begitu banyak tetua tetapi bahkan membunuh salah satu yang mulia. Satu-satunya alasan mereka tidak berbaris di kota Wingeze untuk membunuh klan Luo adalah karena mereka tahu itu tindakan yang bodoh. Siapa yang peduli dengan batasan keluarga kekaisaran? Betapapun lemahnya mereka hanya bisa bertahan. Vali Lord Yu, sudah lama tidak bertemu. Mohon maafkan saya karena tidak menyambut Anda di sini secara langsung. Putra mahkota menangkupkan tangannya. Yu Wanshan membalas sapaannya sambil tersenyum, yang mulia terlalu baik. Vali Lord Yu, bagaimana kabarmu selama 3 hari terakhir? Pangeran kedua Yuan Yong berjalan mendekat dengan kepala terangkat tinggi. Alis putra mahkota berkedut dan Yu Wanshan mengerutkan kening sambil tertawa tanpa ekspresi. Hahaha, terima kasih pangeran kedua atas perhatianmu. Saya baik-baik saja. Oh, sudah hampir waktunya gerbang dibuka. Saya akan masuk dulu untuk bersiap. Takut mengatakan lebih dari yang diperlukan, Yu Wanshan mencari alasan untuk melepaskan diri dan berjalan ke gerbang. 9 gerbang memiliki arti penting tertentu, penjaga 9 naga. Dalam setiap peristiwa besar, klan Tianyu berkumpul di depan gerbang ini dan 9 gerbang dibuka pada saat yang bersamaan. Kaisar berjalan melalui bagian tengah, sementara yang lain disediakan untuk rumah dan pangeran. Hal ini menunjukkan kepada publik bahwa 7 rumah dan keluarga kekaisaran setara, dengan klan lainnya mengikuti di belakang. Kali ini kaisar akan menunjuk rumah ke-8 jadi tentu saja gerbang terakhir yang disegel sekarang diperuntukkan bagi klan Luo. Pada saat pembukaan, klan yang menentukan rumah mana yang akan diikuti akan berdiri di depan gerbang masing-masing. Tapi karena sebagian besar dari 8 rumah terlambat, Yu Wanshan mengatakan bahwa dia akan bersiap-siap untuk masuk adalah alasan yang jelas bahwa dia menghindarinya. Ketika mereka tiba di depan gerbang, Yu Wanshan kembali menatap pangeran kedua dengan marah. Bajingan busuk itu. Apakah dia kehilangan kendali karena menjadi begitu impulsif? Bukankah dia dengan jelas menunjukkan kepada semua orang bahwa ada sesuatu yang terjadi antara dia dan kita? Hahaha, Tuan Lembah, santai saja. Jika dia cerdik, kemitraan kita akan berada dalam bahaya. Sikapnya yang terburu-buru itulah yang membuatnya menjadi pion yang hebat. Dengan senyuman aneh, Yu Ming berkata, dia hanya ingin memamerkan kekuatannya di hadapan putra mahkota. Biarkan dia. Tapi bagaimana dengan rencana rahasia kita? Apakah mereka tidak akan ketahuan? Anda Wanshan mendengus. Yu Ming menggelengkan kepalanya, Tuan Lembah, tidak perlu marah karena semuanya akan terungkap. Dan dalam situasi saat ini, klan lainnya akan mengambil jalan yang sama seperti kita. Setelah klan Luo menjadi rumah ke-8, mereka akan berubah menjadi kekuatan terakhir dan mengubah kekaisaran menjadi negara tripartit. Pada saat itu semua orang akan terikat. Untuk memecahkan kebuntuan, memperebutkan tahta akan menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Pihak yang mengendalikan kaisar masa depan akan menjadi pihak yang menggunakan keluarga kekaisaran untuk menghancurkan rumah-rumah lainnya.
Langkah terakhir adalah menyingkirkan kaisar boneka dan menguasai dunia. Apakah ini yang kamu maksud dengan bermain untuk masa depan? Anda Wanshan menyipitkan mata. Yu Ming mengangguk, benar. Yu Wanshan tersentak dan mengangguk. Jadi meskipun pangeran kedua bersifat impulsif, sifat impulsif inilah yang membuatnya menjadi pion kelas A. Adapun putra mahkota, tidak ada yang bisa mengukurnya. Yu Wanshan menganggap Yu Ming lebih bisa dipercaya sekarang. Di lokasi lain, putra mahkota mengerutkan kening pada Yuan Yong, saudara kedua, ayah kekaisaran telah memperingatkan kita untuk tidak terlalu dekat dengan rumah. Anda putra mahkota, Anda adalah kaisar yang sah, jadi tentu saja Anda akan mendengarkan. Anda hanya perlu menunggu tahta itu jatuh ke pangkuan Anda. Tapi tanpa kekuatan apapun di belakangku, bagaimana aku bisa memperjuangkannya? Sudah kubilang, aku akan mengambil semuanya darimu, hahaha. Yuan Yong terkekeh. Mata putra mahkota bersinar karena haus darah, meski tersembunyi jauh di balik fasadnya. Yuan Chong datang ke samping putra mahkota dan menggerutu, kakak kedua, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Secara terbuka menentang keputusan ayah kekaisaran. Aku akan menceritakannya padamu. Tapi pemandangan keindahan yang memesona membuatnya tak bisa berkata-kata. Dia melupakan semua tentang saudara laki-lakinya dan berlari ke arahnya sambil tertawa, saudari Kui, kamu di sini. Sudah lama sekali, apakah kamu merindukanku? Kedua bersaudara itu tercengang dan menghela nafas. Saudara ketiga kita benar-benar seorang yang gemuk dan langka, bermata berbintang. Gadis itu telah menembaknya jatuh 108 kali namun dia masih tidak bisa menghadapi musiknya. Detail paviliun naga terselubung semakin dekat. Paviliun Lord berada di depan, diapit oleh para tetua, 5 orang terhormat mengikuti mereka, dan terakhir, generasi muda. Salah satunya, tentu saja, menjadi incaran fantasi anak muda Yuan Chong, Long Kui. Yuan Chong menghantam tanah dengan setiap langkahnya, meluncur maju seperti gunung yang tak terkendali. Setelah menyapa Long Yifei dan yang lainnya, dia pergi ke sisi Long Kui, membuatnya muak, orang ini menjadi semakin gemuk. Dia tidak manusiawi. Hahaha, saudari Kui, apakah kamu baik-baik saja? Yuan Chong meraba-raba jari-jarinya yang tebal, menatapnya dengan malu-malu. Long Kui memelototinya, kupikir aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa aku menyukai orang lain. Untuk apa kamu bertahan di dekatku? Maksudmu saudara Zuo Fan? Hahaha, kami membicarakannya. Anda hanya menggunakan dia sebagai alasan. Kami bahkan menjadi saudara angkat setelahnya. Dan saudara laki-laki tidak akan mengejar istri orang lain. Yuan Chong menjilat bibirnya dan terkikik. Long Kui mengejek, dan bagaimana jika apa yang aku katakan itu benar? Yuan Chong membeku dan menatap matanya, tetapi tidak dapat menemukan satu pun kebohongan. Mengabaikannya, Long Kui meninggalkannya di sana dan kembali ke rumahnya. Setelah bertukar salam dengan 2 pangeran lainnya, mereka berjalan menuju sebuah gerbang. Hanya Yuan Chong yang tertinggal di sana sendirian dan tersesat. Lalu alisnya berkerut. Rumah-rumah lainnya tiba satu persatu bersama para tetua, yang mulia, dan tambahannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketiga rumah tersebut memiliki 4 yang mulia, sedangkan bangunan bunga melayang hanya memiliki 3, menjadikannya yang terlemah. Dan untuk beberapa alasan, gedung Lord Chu tidak terlihat, dengan pengawas Iris dan nenek memimpin rumah mereka. Orang-orang tidak punya waktu untuk berasumsi ketika tamu kehormatan muncul. Mereka langsung menarik perhatian semua orang. Bahkan dengan banyak klan yang melihat penampilan klan Luo dalam debat esoterik, sebagian besar tidak melihatnya. Mereka semua sekarang ingin melihat sekilas kekuatan klan Luo dan apa yang menjadikannya rumah ke-8. Terutama pemuda yang bersembunyi di tengah keramaian. Dia memperhatikan dengan penuh semangat, mereka bilang pengurus klan Luo adalah seorang cowok. Tapi yang mana dia? Bab 354 di ambang batas. Ketuk. Dengan langkah mantap, klan Luo berjalan maju. Yang pertama adalah Luo Yunchang dan Luo Yunhai, pemimpin klan Luo.
Tepat di belakang mereka adalah Kapten Pang, Lei Yuting dan orang-orang penting lainnya. Dan terakhir Li Jingtian dan Lei Yuntian, para tetua. Jelas sekali bahwa klan Luo hampir tidak memiliki tetua, hanya 2, dan kekuatan mereka jauh lebih lemah. Hanya kekuatan Li Jingtian yang menggugah hati manusia. Namun cara Lei Yuntian, ahli surga yang mendalam di lapisan kelima berdiri di samping Li Jingtian, seperti seekor semut yang berjalan berdampingan dengan seekor gajah. Yuan Yong hanya meremehkan mereka, lemah. Apakah itu terlihat seperti rumah ke-8 bagimu? Bukankah mereka hampir tidak memenuhi syarat hanya dengan satu ahli puncak Radiant Stage? Kakak kedua, jangan katakan itu. Klan Luo telah menjadi klan kelas 3 baru-baru ini. Namun dalam 10 tahun terakhir mereka telah berkembang pesat hingga bisa sampai di sini. Apa yang kamu katakan tentang itu? Yuan Chong kembali ke saudara-saudaranya, dan meskipun putus asa, dia mengagumi klan Luo. Putra mahkota sedikit mengernyit, saudara ketiga, harus saya katakan, ini adalah keanehan yang sangat langka dan sulit didapat. Namun cara mereka berkembang tampaknya tidak tepat. Apakah menurut kalian klan Luo hanya memiliki satu ahli Radiant Stage? Ketika saatnya tiba ketika mereka harus melawan rumah-rumah lain dan satu-satunya pertahanan mereka adalah berperang, bukankah mereka akan dibiarkan terbuka lebar untuk diserang? Dibandingkan dengan rumah lain, klan Luo akan menjadi yang paling cepat tumbang. Klan ini benar-benar menakjubkan, tapi terlalu dini untuk disebut sebagai rumah. Yuan Yong memperhatikan kelompok yang mendekat dan menghela nafas. Ini bukan urusan kami, tetapi untuk dipikirkan oleh anak itu, Zuo Fan. Zuo Fan. Putra mahkota dan pangeran kedua mengangkat alis. Yang pertama cukup bersemangat, saya pernah mendengar tentang dia. Klan Luo berhasil melihat hari ini semua karena dia. Dia jenius seperti Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang. Menatap klan Luo, Yuan Yong meludah, aku juga pernah mendengar tentang dia. Sejak dia muncul, dia telah menjungkir balikkan Tianyu dan bahkan bertarung melawan 7 rumah. Dalam debat esoterik, dia sendirian bertarung melawan tim beranggotakan 4 orang Huang Pukintian, membuat dirinya terkenal. Klan Luo sekarang dapat berdiri sejajar dengan 7 rumah karena 2 pilarnya. Pengurus Zuo yang tajam dan Li Jingtian yang perkasa. Siapa sebenarnya Zuo Fan? Yuan Yong mengamati klan Luo untuk mencari pertanyaannya. Putra mahkota juga sedang waspada. Hanya Yuan Chong yang telah menjadi saudara angkat pria itu yang sekilas berkata, dia tidak ada di sini. Apa, pada malam upacara penghargaan mereka, pramugara mereka masih tidak muncul. Keduanya menangis. Sambil mengangkat bahu, Yuan Chong berkata, dia memang seperti itu. Dengan kata terakhir itu, dia pergi ke Luo Yunchang dan menangkupkan tangannya. Keduanya bingung dan semakin penasaran dengan Zuo Fan. Namun putra mahkota tetap pergi untuk menyambut klan Luo. Hanya Yuan Yong yang meremehkan mereka dari jauh. Dia tidak peduli sedikit pun jika klan Luo menjadi rumah ke-8. Dia hanya mengetahui satu fakta. Perbedaan peringkat mereka yang aneh meyakinkan bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka hancur. Dan dia tidak punya niat untuk berbaik hatilah dengan klan yang akan segera mati. Tuan muda di antara kerumunan itu menjulurkan kepalanya dan mengamati detail klan Luo, siapa Zuo Fan. Mengapa tidak ada satupun yang terlihat seperti rumor tersebut? Apakah dia mungkin orang itu? Pemuda itu menunjuk ke arah Yang Fu. Anak di sebelahnya memandang dengan jijik, Tuan muda, pria itu memang terlihat cantik tapi tidak ada yang sama. Bagaimana bisa? Aku mendengar anggota klanku berkata bahwa pengurus klan Luo itu kejam dan jahat, tidak seperti bocah cantik itu. Belum lagi dia adalah orang tertinggi di klan Luo yang bahkan ahli Radiant Stage itu pun mendengarkannya. Sedangkan anak itu hanya tahu cara menganggukkan kepalanya, tidak berbicara sepatah kata pun kepada kedua orang yang lebih tua. Bagaimana itu jahat? Jika dia memang monster yang dirumorkan, putra mahkota tidak akan berani mengabaikannya. Tuan muda itu tertegun, lalu mengangguk, kakakmu cukup pandai dalam membuat deduksi. Siapa yang tahu kamu mempunyai pemikiran yang baik? Hehehe, tuan muda melebih-lebihkan. Anak itu terkikik, pipinya merona.
Tetapi jika dia bukan Zulfan, lalu siapa dia? Yang lain juga tidak terlihat seperti itu. Melihat tuan mudanya begitu fokus, anak itu mengangkat bahu, juga tidak yakin. Lihat, Regent Estate ada di sini. Sebuah teriakan menarik perhatian semua orang. Bahkan perhatian putra mahkota yang sedang mengobrol dengan klan Luo. Pandangan itu membuat semua orang terengah-engah dan membuat kaki mereka yang lemah ketakutan. Sekelompok orang yang mengenakan pakaian emas berjalan dengan Huang Pu Tianyuan sebagai pemimpinnya. Di sebelahnya adalah pelayan mereka, pemikir terhebat kedua di Tianyu, pembuat tak terduga Leng Wuchang. Berikut ini adalah para tetua surga yang mendalam, berjumlah 50, melepaskan aura perkasa mereka. Namun hal itu tidak terlalu mengesankan. Yang membuat semua orang begitu terkejut adalah Yang Mulia. Sebanyak 30 orang memancarkan kekuatan luar biasa. Salah satu tatapan mereka sudah cukup untuk meruntuhkan segalanya hingga rata dengan tanah. Putra mahkota menelan ludah melihat tampilan yang mencolok itu. Dia tidak pernah membayangkan kekuatan Regent Estate akan mencapai ketinggian seperti itu, hampir menyamai keluarga kekaisaran. Pangeran kedua tercengang, rahangnya ternganga, matanya melotot, melupakan dirinya sendiri saat dia berbicara. Sial, itu yang kamu sebut warisan berusia 1000 tahun. Bagaimana perbandingan klan Luo pemula itu? Li Jingtian memperhatikan mereka dengan tatapan dingin. Dia sangat jelas mengenai kekuasaan Regent Estate. 15 yang mulia berada di bawah lapisan ketiga dari Radiant Stage, 10 di antaranya berada di antara lapisan ketiga dan keenam, dan 5 di atasnya. Dalam aspek ini klan Luo tidak gagal. Luo bersaudara melirik dan mengangguk. Semuanya tergantung pada Steward Zhou dan yang lainnya jika mereka tiba tepat waktu. Putra mahkota pamit dari klan Luo dan menyapa Regent Estate Lord Huangpu, saya yakin Anda baik-baik saja. Hanya berkat restumu, putra mahkota, aku baik-baik saja. Huangpu Tianyuan tersenyum. Saat itu, pangeran kedua melewati klan Luo dan bergegas ke Regent Estate sambil tersenyum, paman kerajaan, sudah lama tidak bertemu. Menyembunyikan rasa jijiknya, Huangpu Tianyuan tersenyum, terima kasih, pangeran kedua, atas perhatian Anda. Regent Estate dan keluarga kekaisaran pada awalnya adalah saudara jauh, tetapi keluarga kekaisaran memiliki martabatnya sendiri. Hal itu tidak akan berubah bahkan di antara sanak saudara. Jika ada yang ingin dekat dan menggunakan cara sapaan seperti itu pasti teman sejawat. Persis seperti bagaimana kaisar memanggilnya sepupu tanpa pernah merendahkan dirinya. Namun pangeran kedua ini telah berjalan dan memanggilnya paman kerajaan, nadanya kental dengan sanjungan. Siapapun yang memiliki telinga dapat mengetahui bahwa dia menginginkan Regent Estate di sisinya. Belum lagi pria itu langsung menuju Regent Estate, meremehkan klan Luo dan membuat mereka tidak puas. Contoh utama dari penguasa terburuk. Putra mahkota memelototi kakaknya, lalu menghela nafas. Kelompok Huangpu Tianyuan hanya meremehkan pangeran kedua. Berpikiran sempit, kurang ajar, ambisi buta, banyak bicara, dan tidak mampu mencapai satu hal pun dalam hidupnya. Melirik Leng Wuchang, pikiran keduanya terhubung dan mereka tersenyum. Yang mulia, teman lama Anda ada di sini. Mengapa kamu tidak menyapanya? Leng Wuchang menunjuk klan Luo sambil tersenyum. Huangpu Fenglei mengangguk dan tersenyum, lalu berjalan menuju klan Luo. Pakar terkemuka di Regent Estate menarik perhatian saat dia berjalan. Li Jingtian tahu tujuannya dan melangkah keluar juga. Semua orang tahu klan terkuat dari dua klan kini saling berhadapan. Ketika Li Jingtian meninggalkan Regent Estate harus menyelesaikan aib ini, jika tidak maka nama mereka akan ternoda. Orang-orang menyaksikan dengan penuh perhatian saat keduanya semakin dekat. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah ini? Bahkan rumah-rumah lain pun mengawasi. Sepertinya masalah antara dua laki-laki yang mewakili konflik antara dua klan. Kekalahan pihak manapun berarti aib bagi klan mereka. Regent Estate tidak mau kalah. Regent Estate telah kalah dalam debat esoterik, tapi itu berkaitan dengan generasi muda. Meskipun kalah di sini berarti warisan ribuan tahun mereka akan hancur, begitu pula mereka.
Namun Regent Estate masih bersedia melakukan konfrontasi ini, yakin akan keberhasilan mereka. Mengamati Li Jingtian, Huangpu Fenglei mencibir, "Biduk gila Li Jingtian, kamu pernah kalah dariku sekali. Bagaimana kalau tunjukkan kemajuanmu selama beberapa tahun terakhir ini, hahaha." Bab 355, Putri Yongning. Keduanya berhenti 20 meter dari satu sama lain. Huangpu Fenglei memulai dengan ejekan, "Hahaha, Li Jingtian, ketika kamu pertama kali datang ke Regent Estate, itu untuk Imperial Tyrant Body Art. Agar kamu mengkhianati kami demi klan Luo, itu pasti terjadi karena hal serupa, kan?" "Lumayan." Li Jingtian berterus terang, "Sepanjang hidupku, aku selalu terobsesi dengan seni bela diri, semuanya demi mengejar kekuasaan. Tapi kalian terlalu egois, tidak mau memberiku seni tubuh Imperial Tyrant yang lengkap. Jadi mengapa aku harus memberikan segalanya padamu? Imperial Tyrant Body Art kami adalah metode budidaya peringkat mendalam yang tiada duanya di Tianyu. Melatih sebagian kecil saja akan memberi manfaat seumur hidup. Tapi, untungnya, saya benar menilai Anda tidak dapat dipercaya dan menolak memberikannya kepada Anda. Atau hari ini akan menjadi cerita yang berbeda." Huangpu Fenglei mencibir, "Belum lagi saya mendengar Anda bergabung dengan klan Luo untuk hal yang sama yang tidak kami berikan kepada Anda, sebuah metode kultivasi, bukan?" Li Jingtian mengakui, antara lain. Tidak masuk akal. Di seluruh Tianyu, kualitas metode budidaya kami adalah yang kedua setelah keluarga kekaisaran. Bisakah klan kelas 3 memberimu sesuatu seperti itu? Hahaha, hanya orang bodoh yang percaya itu. Pernahkah kamu mendengar, klan Luo memiliki pengurus yang ajaib. Dia memberiku sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu impikan. Li Jingtian membalas. Suara Huangpu Fenglei mengecil, "Suofan. Apa yang bisa dicapai oleh seorang Pang yang fasih? Dia hanya seorang raja di antara para penipu. Dan karena Anda sangat menghormatinya, Anda membuat saya penasaran untuk menontonnya sendiri. Tapi pertama-tama, mari kita lihat apa yang Anda terima dari klan Luo." Kekuatan Huangpu Fenglei melonjak dan 9 naga emas meraung saat mereka berputar di sekelilingnya. Dia bersinar dengan kekuatan dan kekuatan yang menghancurkan. Seni tubuh tiran kekaisaran dari Regent Estate terungkap dengan segala kemuliaan dan dilatih secara maksimal. Hahaha, waktu yang tepat. Ini saatnya saya membayar kembali kebencian selama bertahun-tahun. Sambil tertawa, Li Jingtian diselimuti energi gelap, ditelan dalam perut naga besar bermata merah yang haus akan pertempuran. Keduanya tinggal beberapa saat lagi dari pertandingan maut. Putra mahkota terkejut dan bergegas maju untuk menghentikannya. Namun seorang pria berjubah emas menghentikannya sebelum dia sempat. Huangpu Tianyuan tersenyum, "Putra mahkota, mereka adalah ahli puncak Radiant Stage. Demi keselamatan Anda, mohon menjauhlah dari Yang Mulia." Putra mahkota bergidik dan menyadari bahwa saudara-saudaranya juga berada di belakang Yang Mulia dari Regent Estate. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas. Jelas sekali bahwa Regent Estate tidak menginginkan campur tangan. Bahkan sebelum upacara penghargaan dimulai, dia ingin menunjukkan kepada klan Luo kekuatan kepala rumah. Tapi dengan pertempuran besar-besaran yang berkecamuk di sini, bagaimana dengan reputasi keluarga kekaisaran? Pada saat kritis dan mengerikan ini, naga ilahi biasanya akan ikut campur, bukan? Putra mahkota tiba-tiba bergidik. Kenapa tidak ada naga suci di sekitar sini? Ini selanjutnya menunjukkan bahwa mereka telah merencanakan hal ini sejak lama. Apakah ayah kekaisaran berada di balik ini? Kekhawatiran putra mahkota mereda saat dia memandang kedua petarung itu dengan bingung. Kaisar jelas bermaksud memuji klan Luo atas perilaku teladan mereka. Tapi membiarkan klan Luo dan Regent Estate bertarung di depan gerbang, dia tidak yakin apakah itu ditujukan untuk mempermalukan rumah baru atau menginjak-injak sikap sombong Regent Estate. Meski begitu, menyerang Regent Estate tidak mungkin dilakukan pada saat ini. Yang berarti, putra mahkota semakin bingung. Apa yang sedang kamu lakukan, ayah kekaisaran? Hanya Leng Wuchang yang dengan tenang merawat janggutnya. Dia dengan mudah menduga bahwa pendirian kaisar terhadap klan Luo berubah sejak Zuo Fan mendapatkan jiwa pembuluh darah naga.
Oleh karena itu, upacara penghargaan ini adalah waktu yang tepat untuk menguji kemampuan klan Luo. Karena tindakan Zhou Fan dalam beberapa tahun terakhir diselimuti misteri sehingga bahkan kaisar pun tidak mengetahuinya, dia merasa lebih dari sekadar kegelisahan. Contohnya, hanya dewa yang tahu kapan Li Jingtian berpindah pihak, namun baru sekarang dia menunjukkan wajahnya. Dan kaisar tidak akan membiarkan ancaman yang ada semakin parah. Jadi pertunjukan hari ini diatur atas izin yang mulia, dengan Regent Estate sebagai aktor utamanya. Karena kepentingan keduanya selaras, untuk mengungkap rahasia kecil kotor klan Luo. Di jantung ibu kota kekaisaran, di lantai atas restoran tertinggi, Fang Qiubai dan Sima Hui duduk. Mata mereka tidak pernah lepas dari 9 gerbang dan gelombang kekuatan datang dari sana. Paul Fang, keduanya sama kuatnya dengan kita. Membiarkan mereka bertarung akan membuat situasi menjadi tidak terkendali. Sima Hui mengerutkan kening, memainkan bidak catur. Fang Qiubai memegang seruling baru sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, ini perintah yang mulia. Biarkan mereka bertarung. Dan bahkan jika hal itu terjadi di luar proporsinya, kita memiliki Sanzi muda yang harus menghadapinya, hahaha. Benar, pada akhirnya semuanya tergantung pada monster kecil itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Sima Hui menghela napas, tetapi bukankah itu akan membuat kita sama sekali tidak berguna? Lihatlah kami, naga ilahi yang tak terkalahkan, pedang ilahi seruling giok, dan petapa catur monokrom, kini hanya tinggal peninggalan masa lalu, sudah usang. Selain Huangpu Fenglei, bahkan yang mulia dari klan kelas 3 bisa mengalahkan kita tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk pergi kemanapun kita inginkan di Tianyu sekarang. Suasana hati Sima Hui merosot dan Fang Qiubai menggelengkan kepalanya, kamu benar, tapi meski begitu, baik itu Huangpu Fenglei atau Li Jingtian, mereka berdua adalah orang-orang yang berambisi kuat di masa lalu. Terjebak adalah hal yang normal. Tetapi jika ahli baru dan yang akan datang tiba-tiba mencapai level kami, kepalaku akan hancur dan mati. Sima Hui menemukan kebijaksanaan dalam kata-katanya. Mereka tidak lagi memilih untuk terus memikirkannya dan kembali menyaksikan aksi tersebut terjadi. Klan-klan yang hadir di sana sangat senang dengan prospek pertunjukan yang bagus, tapi sekarang mereka benar-benar ketakutan, bergegas ke sana kemari untuk mencari perlindungan. Yang perlu diperhatikan adalah klan-klan tertentu yang hadir pada debat esoterik, yang sangat takut akan dampaknya. Mereka tahu lebih baik dari sebelumnya apa yang dimaksud dengan bentrokan antar raksasa. Mendekati berarti bunuh diri dan terkena pukulan nyasar akan menguburmu. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan. Konon, saat keduanya mengukur aura mereka dan meningkatkan kekuatannya, kerumunan menjadi liar dan membawanya keluar dari sana. Tuan muda di antara kerumunan itu tersandung dalam kebingungan tetapi tetap diam. Ketidaktahuan dalam dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian jubahnya ditarik oleh kerumunan yang bergegas, memperlihatkan tangan yang indah dan gelang giok yang mempesona. Tuan muda itu menangis, mencoba untuk menutupinya, tapi itu mungkin agak sulit karena gerombolan orang yang panik berlarian. Gelang itu jatuh dan mulai berguling-guling di tanah. Tuan muda panik dan mengejarnya, gelang ibu kekaisaran. Tuan muda, jangan, itu terlalu berbahaya. Anak itu melihatnya bergegas mengejar gelang yang berputar itu, menuju pertarungan kedua ahli itu. Mustahil untuk menghubunginya tepat waktu karena masa menyeretnya semakin jauh. Akhirnya, tuan muda itu menyelinap di antara orang-orang terakhir dan akhirnya menambah kecepatan, menangkap gelang itu sambil tersenyum. Namun saat itu, kedua ahli itu pindah. Dengan ledakan, mereka saling menyerang. Sementara pemuda berdiri di sana membeku, di tengah. Seni tubuh tiran kekaisaran. Naga iblis yang melonjak. Saat mereka meraung, kekuatan mereka mencapai masa bahkan sebelum mereka bentrok. Pemuda itu tidak punya waktu untuk menghindar, merasakan tekanan ilahi yang menimpanya dan batuk darah. Angin kencang menerpanya, merobek jubahnya dan memperlihatkan pakaian mewahnya. Topi sarjana jatuh, menutupi rambut hitam panjang tergerai. Dia adalah seorang wanita. Yongning.
Ketiga pangeran itu berteriak, "Berhenti!" Bukan berarti hal itu memberikan banyak manfaat. Keduanya hanya mendengar auman mereka sendiri. Ketika seorang ahli menyerang, dia tidak punya alasan untuk berhenti. Fang Qiubai dan Sima Hui melompat berdiri, "Putri." Mereka bergegas menyelamatkan. Meskipun mereka tahu kesia-siaannya, bahkan mereka pun tidak bisa menyelamatkannya, terjebak dalam pusaran kekuatan yang lahir dari dua ahli puncak Radiant Stage yang saling bentrok. Li Jingtian dan Huangpu Fenglei bahkan tidak pernah mendaftarkan gadis itu di sana. Bagi mereka, dia sama pentingnya dengan semut. Yang mereka lihat hanyalah musuh mereka. Mengaum, mengaum. Dengan dua raungan naga, keduanya melaju kencang. Para pangeran dan kedua naga suci menyaksikan dengan mata merah. Mereka tidak mengerti bagaimana putri kesayangan yang mulia bisa sampai di sini. Bahaya dari situasi ini akhirnya sadar pada Yongying saat darah menetes dari mulutnya. Dia ibarat perahu kecil di tengah badai, yang akan diterpa dua ombak kapan saja dan membuat dirinya kosong. Ketakutan mencengkeram hatinya saat dia gemetar seperti daun. "Ibu." Memeluk gelang itu, Yongying menangis dan menangis, bibirnya bergetar saat dia memohon, "Seseorang, selamatkan aku." Tapi siapa yang bisa menyelamatkannya dari rahang kematian yang disebabkan oleh kekuatan dua ahli puncak Radiant Stage yang saling bentrok? Para pangeran berada di samping diri mereka sendiri dalam ketakutan. Kedua naga ilahi tahu bahwa itu tidak ada harapan tetapi masih berusaha menghubunginya, dan anak di antara kerumunan itu meratap, "Putri." Namun tidak satu pun dari tindakan tersebut yang membantu. Kedua ahli itu akhirnya menghubunginya dengan mata haus darah. Tatapan mereka menusuk jantungnya saat pukulan mereka semakin dekat. Angin kencang menerpa wajahnya. Dia tahu akhir hidupnya sudah dekat di tangan mereka. Hatinya sangat menyesal karena menyelinap keluar dari istana kekaisaran dan berakhir di sini. Namun di saat-saat terakhirnya, yang terpikir olehnya hanyalah ibunya yang mengawasinya dari atas sambil mengangkat gelang itu dan berdoa, "Ibu, ibu bilang ada seseorang yang akan melindungiku. Tolong, ayo selamatkan aku." Suara mendesing. Kemudian angin kencang dan tekanan menghilang, memberi jalan bagi suara dingin yang terdengar di telinganya. "Nak, kelinci tidak punya tempat berkeliaran di mana binatang buas sedang mencari mangsa." Bersambung.